Oke, manual terapi pada knee joint atau manual terapi pada knee atau articulatio genu. Ini gambaran umumnya. Perlu kita ketahui bahwasanya sendi lutut itu dibentuk oleh 3 tulang, ya, yaitu femur, tulang femur, patella, dan tibia. Bagaimana dengan fibula? Fibula tidak termasuk dalam sendi lutut, walaupun berpengaruh kepada sendi lutut, tapi yang membentuk sendinya sendiri 3 tulang. Di sini ada gambaran juga, ada meniskusnya, meniskus medial lateral, ada ligamen collateral medial, collateral lateral, anterior cruciatum, dan posterior cruciatum. Oke, ini overview-nya. Prevalensi ini problem sampai dengan 20% dari seluruh populasi, jadi memang sangat tinggi sekali, ya. Ada keluhan pada knee dan lutut, 20% mengalami keluhan pada kasus lutut. Kenapa prevalensinya tinggi? Karena ini adalah sendi untuk menumpu, seringkali terjadi kronis, ya, jadi panjang penyembuhannya karena berulang-ulang kali cedera. Yang kedua, mungkin juga karena intervensinya tidak ideal sehingga nyeri berulang atau keluhannya berulang dan lain-lain sebagainya. Osteoartrosis adalah kasus terbanyak pada kasus sendi lutut, ya. Nah, lebih banyak terjadi pada wanita dan genetik. Sedangkan patellofemoral pain syndrome lebih sering terkena pada orang muda yang aktif. Oke. Sendi lutut disebut dengan physiologic joint. Kenapa? Karena membutuhkan semua fungsi normal dari seluruh bagiannya. Tulang, ligamen, otot, meniskus, ya, untuk dapat melakukan gerakan yang smooth. Dengan kata lain, jika ada satu atau lebih yang bermasalah, maka akan bermasalah juga gerakannya. Ya, baik stabilisasinya dan juga proteksi dari kerusakannya. Contoh misalnya unstable ligament misalnya, maka akan membuat alignment-nya bermasalah dan juga tidak stabil. Apalagi jika terjadi masalah pada otot, ya. Terdiri dari 3 permukaan sendi dan 1 kapsul sendi, ya. Ada patellofemoral dan tibiofemoral joint. Oke, nah ini dia. Dari tulang apa aja? Yaitu femur, patella, dan tibia. Oke, ini permukaan postur dari patella sendiri meningkatkan gerakan dan stabilitas dengan condylus femur. Ya, makanya penting untuk terjadinya patella yang mobile. Ya, kalau ada terjadi masalah di patellanya, maka gerakan yang tadi kita angkat jadi tidak smooth lagi. Oke. Articular tibofemoral adalah sendi terbesar dan terkompleks. Aspek medial femur lebih menahan beban berat daripada lateral. Mohon maaf, ini salah tulis, ya. Ini medial. Sebelah dalamnya lebih menahan beban berat daripada lateral. Sekarang kita lihat peran anatominya. Ada meniskus. Ya. Peran utama meniskus buat apa sih?
Meniskus ada dua ya, ada yang medial dan lateral, tadi kita sudah bahas sedikit. Yaitu pertama buat stabilisasi, kedua buat shock absorption, ada proprioception, ada improvement in lubrication and sequences lutut. Saya mau kasih note sedikit tentang proprioception ya. Jadi jika terjadi pembedahan pada meniskus, seringkali ada gangguan gerak karena sensasi dalamnya bermasalah. Jadi bukan cuma sekedar secara fisik anatominya sudah diganti, sudah dibenerin, terusnya selesai. Tidak, tapi gangguan prosesif itu bisa jadi masalah jika memang ada masalah di secara anatomi meniskusnya. Nah, kita dengan tahu ini, kita akan jadi pertimbangan intervensinya. Stabilisasinya, misalnya meniskusnya bermasalah, maka nggak ada gangguan stabilisasi. Kalau memang dilakukan konservatif, maka kita harus lihat adakah intervensi lain untuk meningkatkan stabilisasi. Misalnya pada otot. Ya, otot bisa berperan sebagai stabilisasi aktif. Bagaimana cara geraknya untuk melakukan stabilisasi aktif dan sebagainya. Oke, shock absorption, proprioception dan sebagainya. Ya. Kedua, meniskus berelongasi pada sekitar plane dan bergerak ke posterior. Ya. Ya. Ke arah posterior selama gerak fleksi dan ke anterior saat gerak ekstensi. Nah, terus aspek luar meniskus berinervasi dan dapat menjadi pain generator. Ini juga menjadi note. Kenapa kok sakit? Ya. Kenapa tidak sakit dan sebagainya? Ternyata ada lesi meniskus di bagian dalam, tapi kok nggak sakit ya? Gitu. Ya, karena memang yang aspek luarnya saja yang berinervasi, ya, yang menjadi pain generator. Ini juga harus menjadi catatan saat intervensi, misalnya pemberian diatermi. Ya. Karena ada sensoris yang berbeda dengan organ yang lain, maka hati-hati dengan pemberian diatermi. Ya, karena jika dilakukan pemanasan dalam, sedangkan dalamnya sendiri tidak mempunyai sensasi itu, bisa jadi overheating, tapi tidak terasa, sehingga terjadi kerusakan jaringan. Oke. Ini juga mungkin disetting karena lutut itu kan untuk menumpu ya. Jika semua daerahnya berinervasi dan bisa menjadi pain generator, maka saat berdiri kita bisa jadi sakit kan. Otot sekitar lutut berperan sebagai stabilisator saat maupun dinamik. Ya, nah ini penting. Ya. Otot ini. Ini gambarannya. Kita lihat dari atas. Ini medialnya. Ini lateralnya. Ini ada robekannya di sini. Kelihatan di sini. Otot. Nah, ini kita bisa catat. Musculus quadriceps femoris maksimal kontraksi pada 60 knee flexion. Nanti kita bisa cek ya hubungan panjang awal otot dengan kekuatan otot. Oke. Untuk fleksornya ada hamstring, sartorius, gracilis, popliteus, dan gastrocnemius. Ya, kenapa gastrocnemius? Nah, ini adalah otot yang biartikular ya. Otot sekitar lutut berperan sebagai stabilisator saat maupun dinamis. Nah, ini sebelum saya lupa menjadi catatan buat kita fisioterapis. Jika terjadi masalah dengan organ non kontraktil yang berhubungan dengan stabilisasi pada lutut, misalnya meniskus, ligamen, lalu kita melakukan intervensi konservatif, maka kita bisa fokus ke ototnya.
Oke, bagaimana cara melatih otot untuk berperan sebagai stabilisator dan juga men-take over fungsi-fungsi yang sudah bermasalah itu. Ini ligamennya, ada 4 ligamen utama yang kita harus hafal dan paham, dan tambahannya meniskofemoral. Ya, sudah tahu semua ligamen crucis anterior, posterior, kolateral medial, kolateral lateral. Nah, jadi untuk stabilisasi pasifnya menggunakan ligamen. Ya. Oke. Kerusakan satu ligamen dapat menyebabkan efek negatif pada ligamen lainnya. Oke, ini jelas sekali. Ya, gangguan tersering akibat kerusakan ligamen adalah instabilitas. Ya, karena memang ligamen sebagai organ untuk stabilisasi. Overview biomekaniknya. Oke, ini tolong di note. Saat ekstensi tibia translasi ke anterior. Oke, ini harus dipahami. Nanti hubungannya dengan mobilisasi. Saat fleksi, tibia bertranslasi ke posterior. Nah, dengan kata lain, jika kita mau melakukan mobilisasi, jika ingin meningkatkan ekstensi, maka kita harus melakukan translasi tibia ke anterior. Dan kebalikannya, jika ingin meningkatkan fleksi dengan cara mobilisasi, maka kita melakukan translasi tibia ke posterior. Oke, tambahannya lagi, saat fleksi tibia mengikuti hukum konveks konkav dan rolling ke posterior. Ya. Saat fleksi kan translasinya ke anterior dan dia roll juga ke posterior. Ya. Saat ekstensi begini ya, jadi nggak seperti mohon maaf. Saat ekstensi melakukan roll ke anterior. Ini prinsip mobilisasinya. Nanti secara prinsip kita paham, maka saat melakukannya kita juga patella joint. Pola patella berubah saat fleksi dan ekstensi. Patella bergerak ke distal saat ekstensi, ya. Distal ekstensi, ya. Ke fleksi secara agresif, ya. Jadi dia bergerak, dapat juga berpindah dari anterior ke posterior. Ada banyak kasus patella hanya berpindah ke posterior dan dapat juga berpindah ke lateral saat fleksi, ya. Nah, abnormalitas patella femoral mekanisme secara umum bermasalah pada 0 sampai 30 derajat fleksi karena kedalaman trochlea di femur. Ya, bisa kebayang kalau ada masalah dengan pergerakan patella, maka akan terjadi gangguan gerakan pada knee. Baik.